Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, sebagian Anda yang baru balik dari liburan, sebagian Anda yang tersekat macet tadi, macet besar, saya harus putar balik kembali lagi ke BLKI. Oke, malam ini kita akan lanjutkan sesi yang ketiga dari sepanjang hari ini. Saya khotbah 3 sesi, pagi tadi, siang, dan sore ini. Nah, setelah itu kita juga ingin perjamuan kudus. Jadi buat Bapak Ibu, selamat datang yang kali pertama hadir di tempat ini. Pastikan Anda tidak langsung balik selepas ibadah ini, karena Anda di sini bukan orang asing, melainkan kawan keluarga dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya staf saya akan membagikan visi misi bagi Anda. Jikalau Anda tidak keberatan, tetap duduk atau berjumpa dengan staf saya. Demikian juga kami ingin berdoa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan, ya saya kira doa bersama jauh lebih baik daripada doa sendiri. Demikian buat Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, sedang berpergian atau sedang berlibur, selamat berlibur. Tuhan menyertai Anda di dalam perjalanan atau libur Anda. Pastikan Anda selalu di dalam Tuhan, hati-hati, jangan berkelebihan. Ya. Liburan itu enak, tetapi yang lebih daripada itu bersama dengan Tuhan jauh lebih baik lagi. Dimanapun Anda berada, support saya, doa saya sertai kamu. Dan bagi Anda yang di rumah sakit sedang dirawat, mungkin ada yang bergumul, pastikan Anda tidak kecewa, tidak sedih, karena Tuhan ada bersama dengan kamu. Kalau kamu percaya pasti ada pertolongan. Nah, buat Anda yang mampir ke streaming kami, mungkin Anda saat ini atau besok dan selanjutnya Anda membuka. Ketika Anda merespon firman Tuhan, saya pastikan Anda juga diberkati. Nah, yang terakhir, Anda di sini maupun di rumah, jikalau Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan, di akhir khotbah saya selalu saya akan ajak Anda untuk terima Yesus sebagai Tuhan. Sehingga Anda dapat bersama kami di dalam kerajaan Allah, selalu dalam rencana Dia yang mulia. Tuhan memberkati. Itulah sebabnya pagi tadi minggu lalu Anda ikut ibadah pagi dan sore, atau Anda sudah nonton streaming. Pagi Pastor Sugandi berbicara tentang iman, ya. Kemudian sorenya Pastor Erna berbicara tentang kelemahan. Sebenarnya di dalam kelemahan ada kekuatan. Saya kira Anda mesti tahu, kelemahan tidak ada kekuatan tanpa iman. Sebenarnya khotbah kemarin minggu itu adalah satu kesatuan. Nah, saya datang kepada Anda, menolong Anda untuk mengerti dalam kehidupan ini sulit untuk berkata tidak bahwa kita diperhadapkan tantangan kehidupan. Kehidupan ini sedang bergejolak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Tapi hanya satu hal yang saya tahu, apapun boleh terjadi. Selagi saya bersama dengan Tuhan, saya selalu menjadi pemenang. Amin. Nah, itu dia. Itulah sebabnya pagi tadi kita belajar hidup, orang benar hidup oleh iman. Kalau saya bertanya Bapak Ibu siapa orang benar di tempat ini, semua akan berkata saya orang benar. Ya, kita harus berani mengakui. Gak apa-apa, ngaku itu gak salah. Karena tidak ada undang-undang melarang orang mengaku dia salah atau dia benar. Ya, Anda boleh mengaku Anda benar, tidak ada halangannya. Tetapi kebenaran tidak sekedar diakui Bapak Ibu, harus ada bukti, diuji dulu ya. Ya, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu di masa Covid kita kemana-mana mesti dites ya. Anda boleh mengatakan, oh saya bebas dari virus COVID-19. Nggak apa-apa, silakan Anda mengaku bebas, tetapi dites dulu. Ketika antigen masuk, keluarkan Anda positif atau negatif, itu adalah menunjukkan Anda, siapa Anda sesungguhnya. Nah, kalau Anda mengatakan orang benar, bahwa Anda harus berikan tandamu hidup oleh iman. Ya, jadi orang benar hidup oleh iman, itu pagi tadi. Nah, orang yang hidup di dalam oleh iman, jangan hanya mengatakan bahwa orang benar hidup oleh iman. Anda boleh mengaku, aku hidup oleh iman. Tetapi hidup oleh iman harus disertai dengan tanda lagi. Tandanya apa? Orang yang hidup
oleh iman, dia akan selalu kuat di dalam kelemahan. Nah, itulah sebabnya di dalam kehidupan ini ada kata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu khotbah saya kedua pagi tadi. Ya, undangan ini ditujukan kepada siapa? Kepada semua manusia di bumi ini. Apakah kepada binatang? Ya, kalau binatang bisa meresponi, kenapa tidak? Tetapi saya belum pernah dengar binatang bisa meresponi. Tapi binatang bisa mengalami. Masa iya pastor? Iya. Ada seorang pastor senior, ya sudah cukup senior sekali. Waktu dia selesai sekolah kitab selesai cuma 4 hari dia ketemu. Karena waktu itu tahun 65 kondisi bangsa kita sedang dihadapkan kondisi politik yang tidak baik. Kemudian dia hanya dapat 4 kali pertemuan, hafalannya cuma hanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka barang siapa yang meresponi maka kepada dia tidak akan binasa, itu yang dihafal. Dia pulang ke kampung, dia banyak cerita tentang Yesus. Satu hari kepala kampung bilang sama dia, kalau memang betul Yesus kamu itu dahsyat, tolong saya punya kebo, ya dia punya sapi lumpuh. Kan Anda bilang orang lumpuh berjalan, sapi saya lumpuh, tolong dong buat dia berjalan. Karena orang ini tulus, ya orang yang baru belajar biasanya tulus banget. Apalagi orang yang baru di Penuh Roh Kudus lebih tulus lagi, ya. Dan dia tulus dan lurus dan tegak. Akhirnya pergilah, ya lihat sapinya. Dia bilang sama sapinya, nggak berpikir panjang lebar, entah sapi itu bisa ngomong atau tidak. Hei sapi, dengarkan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kamu, dia bilang. Jikalau hari ini saya mengatakan kau berjalan, maka engkau berjalan. Dalam nama amin, dia pergi. Jalan nggak sapinya? Dia nggak jalan. Dia tahu bakal dia nggak jalan, tetapi dia percaya Tuhan bisa buat dia jalan. Dia tahu dia nggak jalan karena dia lihat. Pengetahuan datang dari apa yang dilihat, tetapi dia percaya janji firman Tuhan menimbulkan pengharam apapun bisa jalan. Lalu dia pulang. Nah waktu dia pulang, nggak lama kemudian kepala kampungnya bersama satu rombongan lari dengan tergesa-gesa, teriak, Pak Pendeta, Pak Pendeta. Wah dia dipanggil Pak Pendeta. Takut pula dia. Dia pikir ada apa nih rame-rame dia. Jangan-jangan saya mau diserbu lagi. Pak Pendeta, sampai depan pintu mereka bilang, hari ini kami semua mau terima Yesus sebagai Tuhan. Bayangkan sapi saya sudah bisa jalan. Kasih tahu samping kiri kanan, sapi aja diberkati. Sapi aja diberkati. Lalu bilang begini, bagaimana dengan kamu? Saya nggak bandingkan Bapak Ibu sama dengan sapi ya. Kenapa? Karena memang firman Tuhan datang kepada siapa saja, kapan saja, tidak boleh dibatasi keyakinan dan agama. Ya, ketika saya khotbah ada di streaming, Anda siapapun, Anda sedang mampir, Anda sedang dengar, saya mau berkata kepada Anda, apapun latar belakangmu, apapun agamamu, apapun keyakinanmu, dan apapun statusmu, kalau engkau sedang menghadapi persoalan hari ini, engkau sudah berusaha kemana pergi dan tidak ada jawaban, tapi hari ini ada kabar baik. Ada satu pribadi yang bernama Yesus, karena dia adalah Tuhan yang selalu mengulurkan tangan buat Anda semua sekalian. Jika Anda mau, Anda pasti ngalami janji Tuhan. Haleluya. Seringkali kita orang Kristen selalu menantang orang gini, kalau kamu percaya bertobat, kau akan diselamatkan, kau akan dapatkan berkat. Enggak ada tuh. Tuhan selalu tanya, kamu mau enggak? Ya hanya mau enggak? Ya tentu tidak hanya sampai kepada berkat Tuhan. Ya pagi tadi saya sudah khotbahkan, berikutnya kita harus didewasakan. Nah malam ini kelanjutannya apa? Kelanjutannya adalah haruslah Anda dan saya kalau sudah beriman, kalau kita hidup di dalam kontrolnya Allah, karena Tuhan mengontrol kehidupan ini, kehidupan bumi ini, maka kalau kita di dalam kontrolnya Tuhan dan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka Roh yang bersangkutan melalui apa? Melalui kelengkapan Tuhan yang ada di bumi ini. Nah itulah sebabnya kalau orang yang dipimpin oleh Roh, ia disebut orang Kristen. Mengapa orang Kristen? Karena orang Kristen adalah murid Kristus. Mengapa itu disebut murid? Karena dia dimuridkan. Nah, kata dimuridkan berarti dia dipimpin oleh Roh. Siapa yang memuridkan? Roh Kudus. Bilang, Roh Kudus.
Itu gimana? Di tengah hutan. Haleluya, haleluya, biar Roh Kudus begini. Bukan begitu coy. Ya, Roh Kudus pakai orang. Masa sih pakai sapi mimpin Anda? Ya enggak lah, pakai orang. Siapa orangnya? Ya itulah para pendeta. Dalam dunia kekinian kita sebut pendeta. Kendati pun Alkitab tidak tulis bahwa itu pendeta. Alkitab katakan para penatua, para rohaniawan, atau orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Ya, ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada penginjil, ada pengajar. Dialah yang mewakili Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan dia. Jikalau Tuhan yang menetapkan dia sebagai kelima jawatan, lalu siapa yang bisa menghalangi? Presiden ditetapkan oleh apa? Pemilu. Kalau dia sudah dilantik jadi presiden, siapa yang bisa lawan? Ketika Anda teriak di luar sana terlalu kelewatan melanggar konstitusi, bentar Anda akan masuk ke bui. Kan seperti itu. Nah demikian juga Bapak Ibu ya. Allah akan pakai alatnya, yaitu yang 5 jawatan. Nah malam ini kita akan lebih spesifik lagi. 5 jawatan itu berbicara gereja, berbicara komunitas, tetapi apa saja yang kita dapatkan dari situ. Nah topik malam ini adalah orang Kristen, atau kata Kristen adalah terang kehidupan. Bilang, Kristen adalah terang kehidupan. Siapa orang Kristen sini? Siapa murid Kristus? Anda dan saya. Kalau Anda dan saya sebagai orang Kristen, tidak hanya sebatas agama. Kristen tidak hanya sebatas agama. Kristen itu harus mempunyai satu manifest, ya, penunjukan. Penunjuk apa? Terang bagi kehidupan. Tahukah Anda bahwa kehidupan ini sudah mengalami degradasi, mengalami kegelapan, mengalami kemerosotan. Kalau Anda lihat 30 tahun yang lalu dan sekarang sudah jauh beda. Zaman 30 tahun lalu kita buka Alkitab, otak kita jadi terlatih. Betul. Tapi zaman sekarang buka Alkitab, tangan kita yang terlatih. Otaknya tambah tumpul. Benar. Zaman dulu kami sekolah Alkitab bawanya apa? Konkodasi tebal begini. Sekarang mana ada konkodasi? Ketik 3 kalimat, keluar. Dari Kejadian sampai Wahyu kita tahu semua. Hebat nggak? Hebat. Tapi jadi bodoh kita. Tanpa ada satu alat ini kita nggak bisa buat apa-apa. Itulah menandakan bahwa dunia semakin gelap. Dunia sedang semakin mengambil porsi kehidupan manusia. Lama-lama manusia sudah menjadi apa? Menjadi alat permainan dunia ini. Ya, sampai satu hari internet mati total, tidak bergerak. Saya tidak yakin kalau tidak ada yang masuk rumah sakit Bangkong. Ya. Tiba-tiba mati total. Anda punya saham tidak bisa dikontrol. Anda punya itu, banyak hal terjadi Bapak Ibu. Artinya apa? Dunia sedang mengalami sebuah degradasi kehidupan yang sangat amat fundamental. Sangat serius. Tapi memang kita ada di dunia kehidupan ini. Itulah sebabnya Alkitab katakan janganlah takut. Kenapa kita tidak takut? Kendati pun gelap tapi kita terang. Kita bisa menerangi. Coba Anda ke tempat-tempat yang gelap. Saya pernah ke seberang sana, saya juga kaget. Pontianak, ibu kota, Kalimantan Barat. Tapi saya hanya keluar seberang sana, nggak jauh gitu. Tugu Khatulistiwa masuk. Saya lihat kok gelap banget. Saya iseng, saya matikan mobil lampunya. Wah, nggak kelihatan apa-apa. Kok masih ada ya tempat begitu ya, saya bilang. Itu pada banyak rumah penduduk. Nah, pada saat waktu saya matikan lampu itu mobil, itu sangat menyeramkan sekali. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda pergi ke sana, itu banyak itu. Ya, ada Margatan, ada Bagaceng, ada pakai Ho, Anda masuk aja kan gelap tuh. Ya, Anda pakai lampu tiba matikan, Anda bisa lari. Pasti memori otakmu apa? Setan bangkit lagi. Padahal yang bangkit memang Tuhan. Nah itu menandakan bahwa kehidupan ini sebenarnya ya, ini hanya sebuah metafora, gambaran Pak Bu, bahwa dunia sedang menuju kegelapan. Yang ngomongkan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan menutupi bumi. Ini metafora. Sebenarnya yang gelap bukan yang dunia ini loh Pak Bu. Yang gelap itu otak kita. Otak kita sedang diracuni oleh berbagai hal sehingga kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang baik.
Baik dan benar itu berbeda. Saya berikan contoh Pak Bu, baik dan benar. Pas di depan sana ada bencana, ada kebakaran. Banyak orang ya ngalami korban. Dan mereka tidak punya rumah tinggal. Dan mereka tinggal di emperan, tidak makan dan sebagainya. Lalu Anda tergerak hati ingin menolong dia, baik nggak? Baik ya, kan tergerak hati menolong dia. Tapi apa daya, uang tak punya kan? Uang tidak ada. Lalu tiba-tiba Anda lagi jalan, ada orang baru keluar dari ATM bawa uang banyak. Anda kepikir, uang buat apa dia? Kan orang kaya, dari ATM kan dia bisa masuk ambil lagi. Sementara yang sana kelaparan, ya belum tentu dia bisa tambah sampai hari besok. Kalau ini dia masuk ke ATM masih bisa keluar lagi. Lalu Anda dekatin, ya ada jambret uangnya. Lalu Anda kasih orang yang sedang berkesusahan, kemudian orang itu ditolong. Gara-gara Anda jambret, dia tertolong. Pertanyaan saya, baik atau buruk? Apa? Buruk. Loh, mana buruk? Ya, orang itu tertolong loh Pak. Kalau nggak ada Anda, mati dia. Baik atau buruk? Baiklah. Baik itu perbuatan baik. Tapi saya bertanya, benar nggak? Nggak benar. Nah itu dia ya. Ada terlalu banyak orang berbuat baik tapi nggak benar. Korupsi, bangun 1000 gereja, ya kan? Korupsi, bangun jembatan, bangun jalan, bangun sana, bangun sini. Baik nggak? Baik. Saya tidak tanya Anda baik atau tidak, tetapi saya tanya benar atau tidak. Lah, uang orang Anda ambil. Menurut Anda banyak yang mana? Orang berbuat baik atau berbuat benar? Ya, jikalau kita hidup di dalam kebenaran Pak Bu, dunia ini nggak perlu diatur lagi. Pasti sudah terang. Itulah sebabnya di dunia ini banyak orang hanya sampai kepada perbuatan baik, tidak sanggup berbuat benar. Khotbah ini mungkin tidak terlalu nyaman buat anak-anak muda. Tapi Anda jangan lupa, satu hari Anda akan dihadapkan seperti itu. Keluar negeri baik enggak? Baik. Tambah wawasan kok. Nggak salah. Mau kemana? Mau ke Taiwan, mau ke Korea, ke Jepang, ke Australia? Boleh. Tetapi harus benar. Tapi kalau bohong gimana? Kuliah sampai sana apa? Kuli. Bayar 30 juta dapat surat kuliah. Tapi sama-sama jadi kuli. Pulang apa jadi pintar? Jadi stres. Kenapa? Begitu sana ditangkap lalu dibawa pulang sini, di sini nggak bisa lagi kerja. Dan itu saya katakan, saya tidak melarang orang luar negeri, bagus. Saya dorong malah anak-anak muda, ayo kita lebih explore lagi keluar. Tetapi yang benar, tes langsung ya kepada yang resmi. Ya, saya punya satu anak dulu dia mau pengen sekolah di Australia. Ya, padahal jaminan-jaminan udah bagus semua. Ini dites lulus nggak lulus. Cuma waktu ditesnya melalui pengetesan jalur rohani. Sementara waktu dia mau kuliah sana di perguruan musik dunia punya, jadi nggak nyambung, akhirnya nggak diterima. Jadi saya tidak mau mereka main kucing-kucing, harus tes resmi, ya. Nah itu bagus gitu loh. Artinya apa? Kita jangan sampai hanya baik, tapi harus sampai apa? Benar. Setuju ya? Nah malam ini kita mau lihat orang Kristen yang benar harus menjadi apa? Terang bagi kehidupan. Ada beberapa firman Tuhan sebagai pengantar menolong Anda dan saya. 1 Yohanes pasal yang pertama Pak Bu, saya bacakan buat Anda. 1 Yohanes pasal yang pertama, kita mulai dari ayat yang kelima. Malam ini topiknya ada Kristen adalah terang kehidupan. Kristen adalah terang kehidupan. Yohanes pasal pertama ayat 5 berkata, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Anak Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 16, ayat 6 maksud saya. Jika kita katakan bahwa kita boleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Ayat yang ketujuh, jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Perhatikan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saya mengambil 3 ayat ini untuk ajak Bapak Ibu untuk berpikir. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang kelima, dia berkata, Allah kita adalah terang. Sekali lagi, Allah kita adalah terang. Kalau saya menggunakan contoh, taruhlah Allah kita saya ibaratkan matahari, yaitu terang menerangi semua yang ada di bumi ini. Itu yang pertama. Allah kita itu terang. Clear Alkitab katakan. Itu yang pertama Pak Bu. Jadi kalau tanya siapa Allahmu? Allah saya terang, Allah saya bukan abu-abu. Allah saya bukan boleh atau tidak boleh. Allah saya bukan Allah yang mengandung the big question mark, pertanyaan yang besar. Tidak, Allah saya clear, dia adalah terang. Itu yang pertama. Anda dan saya mempunyai seorang pribadi yang bernama Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah terang. Yang kedua, Alkitab katakan barang siapa yang berjumpa dengan dia. Kata apa? Bersekutu dengan dia. Dengan sendiri apa? Dengan sendirinya juga harus jadi apa? Terang. Itu yang kedua. Allah itu terang. Jikalau Bapak, Ibu dan saya mengaku saya adalah orang Kristen, berarti saya anak Allah. Siapa anak Allah di tempat ini? Halo, boleh lambaikan tangan? Wah, bilang saya bangga duduk bersama dengan Allah. Tanya dong, sudahkah Anda hidup dalam terang? Karena tanda sebagai anak Allah, dia harus hidup dalam terang. Yang kedua, pertama, sebagai anak Allah, karena Bapaknya terang, maka dia harus hidup dalam terang. Itu yang pertama. Keduanya, dia bukan saja hidup dalam terang, tapi dia menjadi apa? Penerang. Kalau ngaku hidup dalam terang kan gampang. Aku sudah hidup dalam terang loh. Pertanyaannya, sudahkah kau bisa menjadi penerang? Apa maksud penerang? Penerang itu begini. Terang itu mengalahkan gelap. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan terang. Sekecil apapun terang selalu mengalahkan gelap. Menandakan Anda dan saya menjadi terang di mana saja kita berada. Jikalau kita ketemu orang yang melekat kepada dunia, pasti dalam gelap. Dia lebih banyak hidup karena perbuatan baik daripada perbuatan benar. Anak Tuhan ngakunya Kristen, tapi lebih banyak hidup dalam perbuatan baik. Dan dia merasa benar. Dia merasa sudah anak Tuhan. Dia merasa memperoleh jaminan kekekalan. Dengar dulu, itu baru baik. Baik belum tentu benar. Kalau tidak benar berarti apa? Gelap. Datangnya Anda menjadi pembawa terang untuk menerangi. Anda tidak menghakimi. Kita tidak menghakimi Pak Bu. Kemarin di dalam pertemuan BPD, saya tidak terlalu gencar bikin gereja, bikin cabang, dorong orang sana sini. Enggak, saya bilang salah enggak salah. Tapi saya katakan selama 30 tahun saya di sini, saya jaga diri saya sebagai terang. Dari dalam terang saya menerangi anak-anak Allah di bawah binaan saya. Munculnya Erna jadi penatua. Ya kan? Munculnya Gideon jadi penatua. Dia bukan saya hire dari tempat lain. Ya. S1, S2 saya tarik, enggak. Dia dari S0 sampai di S1 sekarang. Munculnya Rudi jadi penatua di Singkawang.
masih dengan sederetan orang ikut dia. Munculnya Suryanus dengan sederetan orang-orang yang ikut dia. Tanya dia, saya kasih duit enggak? Enggak. Munculnya siapa lagi itu? Ahon ya, yang ada di Bengkayang dengan sederetan orang ikut dia. Tanya dia, apa yang saya berikan pada dia? Enggak. Kalau Anda tanya mereka bagaimana saya membawa dia bisa begitu, ada satu prinsip saya. Di mana saja, kapan saja, saya selalu mengingkarin. Bukan saya ajak untuk mereka berdebat atau saya memuridkan dengan cara classroom. Enggak. Kehidupan saya mereka lihat saja. Itu yang saya jaga. Sehingga mereka dipengaruhi oleh terang dalam diri saya. Jadilah terang dimanapun dia berada. Ada gak sih susahnya mereka hidup bersama dengan saya? Ya pasti ada. Nanti akhir ini saya akan singgung itu. Kalau gak susah gak jadi mereka. Gak susah gak jadi seperti itu. Mesti ngalami kesusahan dulu. Kalau dia gak susah dia akan jadi orang aneh. Ya, tapi karena dia ngalami kesusahan, dia menjadi orang pembawa terang. Nah, itulah sebabnya orang yang dekat dengan Tuhan, dia harus tinggal dalam terang, menjadi terang. Paham Bapak Ibu? Dan yang ketiga, kalau orang yang hidup dalam terang dan menjadi terang, dia harus hidup dalam apa? Persekutuan. Itu dia yang ketujuh. Hidup dalam persekutuan itu apa? Kalau orang mengaku dia Kristen, kalau orang mengaku dia percaya, kalau orang mengaku dia hidup oleh iman, kalau orang mengaku dia hidup benar, maka tidak mungkin dia tidak hidup dalam persekutuan. Karena persekutuan itu adalah bagian daripada rangkaian semua itu yang tadi saya sebutkan. Apa sih itu persekutuan? Seperti sekarang ini. Apakah kita semua sudah bersekutu? Ya duduk bersama iyalah. Satu gedung iyalah. Dengan khotbah iyalah. Tetapi pertanyaannya, apakah meresponi sebagaimana firman Tuhan disampaikan? Tidak akan mungkin kita bisa meresponi firman itu manakala kita respect kepada si pembicara itu sendiri. Bukan firman yang salah. Persepsi kita yang menjadi masalah. Ketika kita tidak respect dengan apa yang disampaikan, ketika kita mengatakan yang disampaikan mengada-ngada, maka seluruh reaksi kebenaran itu tidak akan berlaku, hanya berlabuh sampai kepada satu pendengaran, tapi tidak berakar pada hati kita. Jadi orang yang benar dia harus peduli di dalam persekutuan. Kata peduli itu begini, dia care satu sama lain. Tetapi kan tidak mungkin Anda bisa tahu persoalan satu sama lain. Anda tahu samping kiri kananmu apa yang sedang dia kumpulin? Pasti Anda tidak tahu. Maka saya suka bilang, ayo kasih tahu sama sampingnya. Saya senang loh ya duduk bersama Anda, di samping Anda. Tapi kalau Anda tergerak ada sesuatu yang Anda pengen lakukan untuk orang-orang di sampingmu, Anda tanya kemana? Tanya ke gereja. Apa yang saya perlu bantu di dalam persekutuan? Nah nanti staf-staf gereja akan mengarahkan, oh ya kami masih butuh tenaga parkir, kami masih butuhkan tenaga usher, kami masih butuhkan tenaga singer, kami masih butuhkan tenaga musik dan sebagainya. Kami tidak minta kemampuanmu. Biasanya orang yang mampu datang ke sini sukar diatur. Kenapa? Dia datang dengan berbagai ilmu, pengetahuan dan kemampuan. Ya, bisa-bisa kita yang diatur oleh dia. Yang kita butuhkan kesediaan hati, kita akan bina Anda sampai Anda jadi. Nah, orang-orang seperti itu, Pak Bu, itu menjadi apa? Menjadi terang bagi kehidupan. Siapa orangnya? Tunjuk kiri kananmu. Andalah orang yang dicari Tuhan. Amin. Nah, itulah kekristenan, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Nah itu dia bilang, di dalam persekutuan kita disucikan. Pak Bu saya mau tanya,
Di mana tempat buat kita bisa menjadikan bukan sekedar pintar tapi cerdas. Kata cerdas tuh bijak loh. Di mana tempatnya? Orang Teochew bagus loh. Kalau dia marah orang, kalau ada orang lagi nggak beres, bokeh bokah. Ngerti nggak? Kurang aja tuh bokeh bokah kan? Tapi kalau orang itu sangat bijaksana, sangat baik, dia bilang, wih ini orang UKK. Maksudnya apa? Ada pendidikan keluarga. Alkitab mengadopsi keluarga karena kita ngerti keluarga. Sesungguhnya keluarga itu mengadopsi dari kebijakan Allah. Allah membangun keluarga itu kehidupan ini. Ya memang hidup ini pertama cuma keluarga kok. Ya kan? Manusia cuma satu, lalu punya istri Hawa, lahir anak keluarga. Dari situ terus keluarga besar Adam. Betul nggak? Saya nggak lihat Alkitab ada cipta manusia yang kedua. Kalau ada teori penafsiran para teolog mengatakan Allah tidak hanya menciptakan Adam dan Hawa. Masih ada manusia-manusia lain. Silakan, aku nggak mau pusingin karena yang aku tahu memang tidak ada. Jadi ini keluarga besar. Saya dengan Anda keluarga. Kalau diurutin sama nenek moyang berapa miliar manusia itu ya, itu satu. Betul nggak? Tapi sekarang kita dibuat simple marga, ya kan? Magalim ketemu Magalim pasti keluarga. Sebenarnya kata keluarga itu merupakan tempat yang paling tepat untuk mendidik kita menjadi cerdas, yaitu bijak. Kalau jadi pintar, masuk ke fakultas, sekolah 3-4 tahun dapat titel S1, S2, S apa lagi. Banyak S Anda dapat. Bagus gak sih? Enggak salah kita sekolah. Tetapi untuk kita menjadi cerdas itu hanya ada di dalam keluarga. Mengapa? Kata Alkitab, disitulah engkau dikuduskan. Maksudnya apa dikuduskan? Saya mau tanya Pak Bu, di mana tempat paling banyak kita diproses? Hah? Di mana? Di luar sana. Oh di luar sana kalau disakiti masa bodoh kenal gua kagak kita tinggal pergi kok. Betul nggak? Ada bang becak nyenggol mobil kamu, udahlah daripada saya ribut sama bang becak, umpamanya kita pergi. Tetapi kita di rumah tiap hari ketemu, dia lagi. Betul nggak? Coba gereja. Kadang-kadang kita kehilangan, kita jadikan gereja itu adalah mall. Baru saja disinggung sedikit. Ya memang yang namanya sakit kan perlu dipijit. Bapak Ibu pernah nggak keseleo? Kakinya lah keseleo, sakit gitu sini. Masa yang dipijit hidungnya? Itu namanya lagi bercanda. Ya kalau kakinya sakit ya sini dipijit. Saya waktu itu karena kaki saya keseleo. Dia datang ke tukang urut. Begitu dia pegang persis itu yang benjolan dia tekan. Pak, jangan di situ. Di mana? Palanya, Pak. Ya memang di situ yang dipijit. Dia ajak ngomong-ngomong, dia tekan lagi 3 kali tekan, masih sakit enggak? Enggak. Nah, di mana? Ya itu di keluarga. Kadang-kadang kita baru aja disenggol sedikit, kita udah kapur. Saya mau kasih tahu ya, kalau di keluarga kita, yang benar saja kita nggak sanggup diproses, Anda mau kemana? Mau keluar? Mau pindah? Iya sih baru pertama ketemu ya baik-baik aja. Karena Anda lah yang menjadi persoalan dimanapun pergi, Anda akan hadapi yang sama lagi. Persoalannya bukan pada mereka, persoalan ada di dalam diri kamu. Saya kasih satu contoh. Tadi saya nonton ada satu cerita bagus sekali. Seekor tikus karena dikejar sama kucing, ketakutan dia umpet di satu lubang. Ketemulah dengan malaikat. Malaikat tanya, "Kus, lu ngapain di situ?" "Gua takut sama kucing, Kat. Bisa nggak tolong gua, Kat?" "Ngapain?" "Jadikan gua kucing." Malaikat dengan belas kasihan, jadi kucing.
Haleluya. Nggak begitu sih. Dia keluar dengan kucing yang gagah perkasa. Ketemu kucing nggak ada masalah. Lagi jalan-jalan ketemu anjing pula. Anjing kejar dia. Dia lari lagi ke malaikatnya. Kat, gimana gua ketemu dengan namanya apa? Dengan anjing. Bisa nggak Kat jadikan gua anjing? Pas jadi anjing. Wah, gagah perkasa, semua anjing, tidak ada masalah bagi dia. Lagi jalan-jalan ketemu, singa boy. Ketemu singa di situ. Anjing kalau ketemu singa gimana? Ya lari lagi. Lalu dia takut, mati gua ketakutan. Bisa nggak? Kenapa kamu ketemu singa? Boleh nggak Kat jadikan gua singa? Malaikat dengan kemurahan hati kayak lagu tadi itu, ya. Kemurahan hati, jadilah singa. Tahu apa jadinya? Wah, raja hutan, coy. Nggak ada yang bisa lawan dia lagi. Dia keliling-keliling, ketemu pemburu. Wih, ada sekelompok pemburu dengan senapan. Apa itu namanya? Senapan yang dua tuh, apa? Lob ya, yang tembak itu ngejar dia. Singa loh. Datang lagi ke malaikat. Gimana caranya tolong saya? Sudah jadi singa ketemu manusia pakai senapan. Lalu malaikatnya bilang, nggak. Yang jadi masalah bukan tikus, bukan kucing, bukan anjing, bukan singanya. Kalau lu gua jadikan manusia, tetap saja lu akan ketemu lagi dengan masalah kehidupan. Yang jadi masalah di otakmu itu ada rasa takut yang namanya tikus tidak dilepaskan. Nah, seringkali kita ketakutan di dalam menjadi orang yang diberkati Tuhan. Baru saja diproses langsung kita berpikir, gua nggak enak di tempat ini. Yang jadi masalah adalah tidak enak yang ada di dalam otak kita. Terus kita pindah ke satu tempat. Pak, Bu, kita akan ketemu lagi satu persoalan yang sama. Karena yang jadi masalah bukan tempat itu, yang ada di otak kita. Saya tutup dengan satu cerita. Ini benar. Teman saya waktu kami kuliah, kami belajar, dia cerita. Dia konseling. Ada seorang gadis di kantornya. Dia ngeluh sama pimpinan kami. Dia bilang, "Pastor, saya itu nggak enak. Saya ini kan anak Tuhan. Masa bos saya genit banget. Bos yang genit. Masa tiap hari kalau saya disuruh ke kamarnya urusan kerjaan, tapi kerjanya pegang-pegangan mulu. Akhirnya saya berhenti," dia bilang. Ya, dia berhenti, pindah ke tempat lain lagi. Ya kan didoain sama pastor, udah gitu dia pindah ke tempat lain. Dia pikir udah selesai bebas. Ke tempat itu ketemu lagi, bosnya sama lagi. Lalu senior saya bilang, sesungguhnya yang jadi masalah bukan bos-bos itu yang genit. Jangan-jangan kamu yang genit. Dan memang benar, di dalam dirinya ada roh genit. Ya nggak tahu tuh roh genit model apa. Artinya persoalan bukan ada di luar, tapi ada di dalam. Hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu datang ke tempat ini apa persoalanmu. Tapi hanya satu hal yang saya tahu, bahwa terang Allah sedang menyala untuk menerangi setiap daripada kita. Izinkanlah terang itu yang menerangi hati kita, supaya hidup kita bisa menjadi apa? Terang. Itulah yang dikatakan kekristenan. Kekristenan adalah terang bagi kehidupan. Tuhan memberkati.